Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut ke materi terakhir untuk zat aditif dan zat adiktif, yaitu mengenai dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, seperti yang kalian tahu, zat adiktif kemarin ada 3, ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah dampak penggunaan narkotika. Apa saja dampaknya? Yang pertama, penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti oleh perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Nah, ini kenapa morfin digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit pasien. Sedangkan opium untuk di negara-negara perang, khususnya negara penghasil opium, itu mereka menggunakan getah bunga opium untuk membuat anak-anak kecilnya bisa tidur. Karena kalau tidak diberi opium, mereka nggak akan bisa tidur karena mendengar suara ledakan bom, tembakan senjata. Nah, fungsinya adalah si opium ini untuk memberi ketenangan dan rasa kantuk pada anak-anak mereka. Ini kalau digunakan dalam jangka pendek saja. Bermanfaat, tapi kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang malah dapat menyebabkan ketergantungan. Terus bisa meninggal karena overdosis kalau penggunaannya melebihi batas yang diberikan. Terus bisa menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, hingga impotensi. Terus jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV AIDS gitu ya. Ini kalau yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril, artinya habis dipakai orang lain terus dipakai lagi ke orang lain yang lainnya. Si A udah makai terus si B yang makai, padahal si A udah tertular HIV. Terus karena jarum suntik gak diganti, si B makai, si B juga bisa kena. Nah, itu efek buruk dari penggunaan narkotika. Berikutnya, efek jangka pendek penggunaan ganja, yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu. Itu cemas tapi gembira, itu perasaan yang gak jelas sebenarnya ya. Nah, itu efek dari penggunaan ganja untuk jangka pendek. Selain itu, orang yang menggunakan ganja biasanya banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, mengalami halusinasi. Terus dia merasa waktu yang dialaminya sudah lama padahal itu masih sebentar. Terus yang jaraknya jauh dikira dekat. Itu halusinasinya seperti itu. Selain itu, efek lainnya adalah denyut jantungnya akan meningkat, matanya memerah, mulut dan tenggorokannya kering. Nah, ini kenapa mulut dan tenggorokannya kering? Karena ganja biasanya dibuat sebagai pengganti tembakau rokok. Biasanya kalau orang merokok pakai tembakau, nah ini tembakaunya diganti sama ganja yang sudah dikeringkan. Sedangkan penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang. Nih yang biasanya mikirnya lama, gampang lupa. Nah, itu dia. Terus motivasi belajar juga turun drastis karena daya pikirnya berkurang, otomatis motivasi belajar juga turun drastis. Kemudian perhatian ke lingkungan sekitar juga berkurang. Dia asik sama dirinya sendiri, berhalusinasi kan ya, jadinya asik sama dirinya sendiri. Terus dia mengalami radang paru-paru karena ganja dikonsumsi seperti rokok, artinya asapnya masuk ke dalam paru-paru kita, makanya terjadi radang paru-paru. Lalu daya tahan tubuh pasti menurun dan gangguan sistem peredaran darah, karena racun yang dibawa ganja ke dalam tubuh kita itu akan diedarkan melalui darah. Selanjutnya, efek jangka pendek penggunaan kokain, yaitu rasa percaya dirinya meningkat. Jadi orang yang biasanya nggak pede, dia mengkonsumsi kokain untuk mendapatkan rasa percaya diri. Lalu dia akan semakin banyak bicara, rasa lelahnya hilang, jadi dia fit terus badannya. Kebutuhan tidurnya juga berkurang. Terus dia halusinasi penglihatan serta perabaan. Itu efek kokain.
Sedangkan jangka panjang efek dari kokain adalah akan mengalami kurang gizi. Ini karena sebenarnya dia lelah, tapi karena efek kokain dia nggak merasakan lelah, dia juga nggak ngantuk, badannya fit terus, akhirnya nggak butuh makan, makanya dia mengalami kurang gizi. Kalau gizi tak terpenuhi, otomatis dia akan mengalami anemia, kemudian akan terjadi kerusakan juga pada hidungnya dan akhirnya mengalami gangguan jiwa. Seperti yang kalian tahu, efek dari narkoba kalau nggak gangguan jiwa ya overdosis mati gitu ya. Berikutnya dampak psikotropika. Yang pertama, penggunaan ekstasi. Ini metilendioksimetaamfetamin atau MDMA dan sabu metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau nggak ngantuk. Jadinya dia nggak ngantuk terus aja gitu. Terus dia rasa riang atau bahagia terus. Perasaannya melambung, ini yang biasa disebut dengan ngefly. Makanya jangan gampang gunain kata ngefly. Ngefly itu biasa digunakan untuk orang yang sedang dalam pengaruh narkoba gitu ya. Terus dia mengalami rasa nyaman dan meningkatkan keakraban. Namun setelah itu, ketika efeknya habis, yang timbul adalah perasaan tidak enak, murung, nafsu makannya hilang, berkeringat, haus terus, badannya gemetar, jantungnya berdebar-debar padahal nggak ada apa-apa, dan tekanan darah meningkat. Nah, efek dari tekanan darah yang meningkat, jantungnya juga pasti berdebar semakin cepat. Sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, ini karena rasa laparnya hilang, kan ya, nafsu makannya hilang. Terus anemia, dia juga mengalami penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang akhirnya mengakibatkan kematian. Lalu berikutnya, setelah menggunakan obat Nipam atau nitrazepam dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-ototnya mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, terus gangguan persepsi, dan jalannya bakal sempoyongan kayak orang mabuk. Jika dosis lebih tinggi yang digunakan, maka akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, kemudian akan mengalami koma hingga akhirnya mengalami kematian. Selanjutnya, inhalansia. Ini dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya, nah ini yang biasanya terjadi nih. Misalnya dia merasa dapat terbang, akhirnya lompat dari tempat yang sangat tinggi karena perasaan dia bisa terbang. Atau dia ngerasa itu taman yang luas padahal itu jalan raya kayak gitu. Itu halusinasinya seperti itu, persepsinya seperti itu, pandangannya salah. Terus penggunaan inhalansia dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Nah, berikutnya alkohol. Dalam jangka panjang, alkohol itu dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, terus juga akan mengalami kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Sedangkan ibu hamil yang menjadi pecandu alkohol, anaknya nanti akan lahir dalam kondisi cacat. Terus, jadi alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah. Cara kerjanya seperti itu, dia masuk ke pembuluh darah kita, lalu darah edarkan menuju ke otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendeknya, alkohol itu mengakibatkan kita akan mengalami rasa mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak. Makanya kebanyakan orang yang habis mengkonsumsi alkohol, dia menjadi ganas gitu ya, gampang berkelahi, gampang ngerusakin sesuatu, terus dapat menyebabkan kecelakaan karena dia tidak bisa mengendarai kendaraan dalam keadaan sadar gitu. Terus dalam salah satu contoh psikoaktif lain adalah nikotin, tapi sebenarnya dalam rokok itu ada sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida yang tentunya sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Nah, ini kandungan rokok.
ada nikotin, ada tar. Tar itu sebenarnya sisa dari pengolahan minyak bumi. Dia sisanya. Makanya itu udah bahan sisa terus dijadikan konsumsi oleh kita gitu kan ya. Itu adalah tindakan yang salah. Minyak bumi aja nggak boleh dikonsumsi, tapi tar malah digunakan untuk rokok yang tentunya kandungannya akan masuk ke dalam tubuh. Terus ada asam asetat, ini biasa digunakan untuk pembersih lantai. Natrium hidroksida untuk pembuatan bubur kayu dan kertas, tekstil, sabun, dan deterjen. Ini juga bukan bahan yang seharusnya diperbolehkan manusia untuk dikonsumsi. Ada naptalin, ini untuk pewangi pakaian, kapur baru seperti itu. Ada formalin, nah ini yang biasanya untuk jadi bahan pengawet. Terus ada hidrogen cyanida untuk racun tikus. Ada geranol, ini untuk bahan pestisida. Ada aseton, itu untuk menghilangkan kuteks. Ada kadmium, itu untuk bahan baterai. Toluen, itu bahan untuk bom atau dinamit. Terus ada hidrasin, ini untuk bahan bakar roket. Metanol, itu untuk bahan bakar dan pelarut politur. Ada karbon monoksida, ini berasal dari pembakaran tak sempurna, seperti yang ada di asap kendaraan bermotor juga. Lalu ada urea, ini biasanya terdapat dalam urin atau air kencing dan digunakan sebagai pupuk. Nah, bayangkan semua bahan yang ada di situ, ini belum semuanya ya. Ini belum semuanya karena ada 4.000 senyawa, ini hanya beberapa saja. Dan semuanya kalau kalian lihat, itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Makanya rokok bisa membunuhmu. Itu kalian udah dikasih pilihan. Udah tahu nih rokok bisa membunuhmu, tinggal kamu mau memilih kematianmu sendiri. Apakah mati karena rokok atau mati secara cara yang lain kayak gitu, bukan karena rokok gitu. Jadi kalau konsumsi rokok itu sama kayak bunuh diri, itu kan ya udah tahu itu berbahaya, masih dikonsumsi. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih upaya pencegahan diri kita agar terhindar dari bahaya narkoba? Ada beberapa langkah. Yang pertama, yang pasti meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan kehidupan beragama. Nah, kalau orang yang taat beragama, dia tahu alkohol, rokok, dan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh itu dilarang dalam agamanya. Sehingga kalau dia taat, tentunya dia tidak akan menyentuh barang-barang seperti itu. Yang kedua, membina komunikasi yang harmonis antara remaja dan orang tua, guru, serta lingkungan. Maksudnya, kita menjaga hubungan baik antara sesama kita, sesama kepada orang tua, kepada guru, maupun masyarakat di lingkungan kita. Artinya kalian kalau ada masalah, dibicarakan sama orang tua. Kalau melihat teman ada masalah, tanya baik-baik sama dia ada apa. Jangan buat dia merasa tertinggal. Dan yang pastinya pilih lingkungan pertemanan yang baik. Karena lingkungan atau dengan siapa kita berteman itu akan mempengaruhi seperti apa kita nanti gitu ya. Kemudian tidak merokok. Kenapa? Karena rokok merupakan pintu utama penyalahgunaan narkoba. Ya, itu pintu utamanya. Kalau udah merokok pasti penasaran sama yang lainnya. Walaupun nggak semua orang merokok seperti itu, tapi dia adalah pintu utamanya. Makanya sebaiknya pintu utama itu tidak kita dekati. Selanjutnya, selaku berperilaku positif dengan melakukan aktivitas fisik dalam penyaluran energi remaja yang tinggi seperti berolahraga. Jadi seperti yang kalian tahu, pada saat remaja energi kita itu sangat meluapnya. Nah, seharusnya energi ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai energi kita digunakan untuk hal-hal yang negatif, kayaknya misal kumpul-kumpul sama orang yang nggak benar, ikut komunitas yang tidak membawa manfaat. Itu lebih baik dihindari. Berikutnya, melakukan pengembangan diri dengan melakukan berbagai program atau hobi, baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan sekitar. Jadi ketika ada waktu luang, nah waktu yang baik ini, yang kosong ini sebaiknya digunakan untuk mengembangkan diri kita. Jadi semakin banyak skill kita yang terasah. Jadi ini juga akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kalau ada waktu luang terus kalian habiskan dengan hal yang sia-sia, kayak tadi nongkrong gak jelas, ikut teman-teman melakukan perbuatan yang gak seharusnya dilakukan, nah itu akan membawa kerugian diri kita sendiri. Karena ketika kalian sudah sekali saja terjerumus ke dalam narkoba, akan sulit sekali untuk lepas. Makanya sebaiknya hindari aktivitas-aktivitas yang akan menuntun kalian ke arah negatif tersebut.
Selanjutnya, mengetahui secara pasti gaya hidup sehat sehingga mampu menangkal pengaruh atau bujukan pemakaian narkoba. Jadi, kalian harus tahu untuk hidup sehat yang kita konsumsi itu harus makanan-makanan yang sehat, beraktivitas atau berolahraga agar tubuh kita juga semakin fit. Dan kalian juga harus tahu kalau narkoba nggak baik bagi tubuh kita. Narkoba akan menghancurkan nggak cuma satu organ tapi seluruh tubuh kita. Seluruh yang ada di tubuh akan rusak oleh narkoba. Maka narkoba akan menyebabkan kematian. Nah, kalau kalian mencintai hidup atau gaya hidup sehat, tentunya kalian tak akan berani menyentuh barang mengerikan seperti ini. Dan saling menghargai sesama remaja dan anggota keluarga, ini sudah pasti. Jadi ketika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Jadi jangan mau minta dihargai tapi kita sendiri tidak menghargai orang lain. Itu nggak boleh yang seperti itu ya. Dan yang terakhir, menyelesaikan berbagai masalah di kalangan remaja atau pelajar secara positif dan konstruktif. Maksudnya ketika ada suatu masalah, kita carikan solusinya, bukan semakin mengompori masalah tersebut sehingga menjadi semakin besar. Jadi apalagi remaja itu egonya masih tinggi, pasti ingin menang sendiri, dia merasa dia yang paling benar. Nah, kalian sebagai yang sudah mengerti, lebih mengerti, ada baiknya menyelesaikan segala permasalahan dengan kepala yang dingin, diajak diskusi letak salahnya di mana, solusi baiknya di mana. Mari dilakukan bersama-sama kayak gitu. Nah, itu yang baik. Dengan seperti itu, kalian akan terhindar dari pengaruh buruk narkoba. Oke. Itu penjelasan singkat mengenai dampak dari penggunaan narkoba dan bagaimana upaya dalam menghindari narkoba. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.